Cerita episode kedua ini diawali dengan memperlihatkan Onizuka dan Ryuji yang telah masuk ke kelas barunya, dan saat jam istirahat seperti biasa mereka melakukan ritual bakar udut di sekolahannya. Tiba-tiba datanglah dua siswa berandalan yang bernama Makoto dan Sukai. Terjadilah tatap-tatapan di antara mereka seolah-olah ingin menantang Onizuka dan Ryuji. Ternyata mereka hanya ingin menyalakan udut Onizuka dan Ryuji, dan mereka juga fans berat dari Onibaku. Tak berselang lama, datanglah seorang siswi yang bernama Ito. Ia berkata jika Onizuka dan Ryuji sangat culun dan tidak pantas menjadi seorang preman. Tidak ingin masalah menjadi runyam, Sukai pun langsung mengusir Ito. Setelah Ito pergi, Makoto dan Sukai memperlihatkan sebuah majalah yang memberitakan festival sekolah Alice yang beritanya sedang hangat di kalangan sekolahan Jepang. Bukan hanya itu, Makoto juga telah mempersiapkan tiket untuk mereka. Tapi dengan satu syarat, Makoto dan Sukai harus diizinkan bergabung di geng Onibaku. Karena ini adalah tujuan utama Onizuka dan Ryuji, mereka pun menerima Makoto dan Sukai. Sementara itu, kepala sekolah menugaskan Ayumi dan Mariko untuk mengawasi Onizuka dan Ryuji. Ia juga memberitahukan jika besok ada guru BK baru yang akan mengajar di sekolahan Sujiko. Shin pun pindah ke kafe Nagisa. Tampak di sana ada dua berandalan yang sedang nongkrong santuy, dan tak lama kemudian masuklah para siswa SMA yang membicarakan kepopuleran nama Onibaku. Mendengar hal itu, kedua siswa berandalan pun mencari gara-gara dan menghajar para siswa sampai babak belur. Keesokan harinya, sampailah Onizuka CS ke festival SMA Alice. Ternyata, para siswi di sana akan memberikan keperawanan mereka pada pria yang mereka sukai di festival ini. Dan inilah puncak festival yang diberi nama acara Mak Comblang. Tampak di sana, para siswa jomblo harus bertarung demi mendapatkan tiket yang telah sisa selembar. Dan ternyata, Makoto juga telah menyiapkan dua tiket itu untuk Onizuka dan Ryuji. Saat pemilihan, ternyata Onizuka dan Ryuji memilih gadis yang sama yang bernama Aina, dan Aina justru memilih Onizuka yang membuat hati Ryuji tercabik-cabik. Untuk menghibur Ryuji yang gagal mendapatkan serabi dari Aina, Sukai pun memberitahukan jika hari ini ada guru cantik yang bernama Minamino yang akan mengajar di kelas mereka. Sementara itu, di SMA Alice, Aina telah ditunggu oleh Onizuka yang akan mengantarnya pulang. Tapi saat mereka ingin jalan, tiba-tiba datanglah seorang pria kekar yang menghadang mereka dan menyeret Onizuka sampai ke dalam kelas. Bagongnya, pria inilah yang bernama Minamino yang ditunggu-tunggu oleh Ryuji. Lagi-lagi, Ryuji harus gagal mendapatkan seorang pacar. Minamino ini mempunyai sifat yang keras dan ia tidak segan-segan untuk memukul muridnya. Bisa dibilang, Minamino ini adalah guru killer, dan ia juga memberitahukan agar besok para murid datang dengan pakaian dan gaya rambut yang rapi. Seusai pulang sekolah, Onizuka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Aina agar kutukan masa lajangnya berakhir. Dan saat ingin melakukan pengencrotan, tiba-tiba Onizuka mendengar suara bayi. Faktanya, Aina telah mempunyai anak. Mengetahui hal itu, Onizuka pun memutuskan untuk pulang. Tapi orang tua Aina keburu pulang, dan saat mengetahui anaknya ditolak mentah-mentah oleh Onizuka, ayah Aina langsung marah dan mengejar Onizuka dengan katana. Ya, 言ってないです。
やと踊れわしと娘をたぶらかしたのか今やあ殺す絶対殺すなんでいつもこうなんだよヤクザの娘手出してただで済めたお前だよほんまやでKeesokan harinya, beberapa murid digeledah tasnya oleh Minamino termasuk Onizuka dan Ryuji. Naasnya, salah satu murid ketahuan membawa majalah porno dan langsung dihukum oleh Minamino yang sangat arogan. 知りなさい知りなさいいいかこんなもんな100年早いんだよよし次 Tibalah giliran Sukai. Ternyata Sukai membawa foto Ito yang disimpan di dompetnya. Tanpa tahu apa kesalahannya, Minamino langsung menampar Sukai. Melihat temannya disakiti, Onizuka pun langsung memaki Minamito. Karena marah, Minamito pun menyuruh para siswa lain untuk menggunduli rambut mereka. Karena sudah tidak tahan dengan ocehan dan kelakuan dari Minamito, Onizuka pun mengajak Ryuji untuk memberi pelajaran kepada si guru killer dengan jurus smackdown mereka. お前らのようなクズがこの国をダメにするんだよ分かってんのかやめろよせやめろみてえなクソ野郎が教師とはな俺が先行やった方がまだマシだぜいつまでも古くせえこと言ってんじゃねえぞ俺Melihat kejadian itu, kepala sekolah yang tidak tahu asal-muasal masalah langsung mengeluarkan statement. Ia berkata jika Onizuka dan Ryuji akan dikeluarkan dari sekolahan, tapi keputusan kepala sekolah ditentang oleh Sukai, Ayumi, dan Mariko. Ayumi mengatakan jika ia melihat semua kejadiannya dari awal dan Minamino lah yang bersalah. Ia juga berkata jika ucapan dan kelakuan dari Minamino tidak mencerminkan sebagai seorang guru dan jika mereka dikeluarkan, ia juga akan mengundurkan diri, begitu juga dengan Mariko. Tidak hanya itu, para murid juga sangat mendukung aksi dari guru mereka, termasuk siswa yang satu ini. Saat pulang sekolah, Sukai dan Ito mampir ke kafe Nagisa. Di sana, mereka diganggu oleh para berandalan. Sukai yang tidak ingin harga dirinya turun di mata Ito memutuskan untuk berkelahi dengan para berandalan. Ayo, エキたちに知らせないと。余計なことすんな俺だって不良の端くれなんだよ Sementara itu, Onizuka CS dikagetkan dengan kedatangan salah satu murid yang memberitahukan jika Sukai dipukuli oleh para berandalan. Shin pun kembali ke kafe Nagisa. Ito yang melihat Sukai telah babak belur menyuruh Sukai untuk bilang ke para berandalan jika ia adalah teman dari Onibaku. Tapi Sukai tidak ingin mengatakannya. Ito yang sudah tidak tahan melihat Sukai yang telah bonyok pun berteriak dan mengatakan jika mereka adalah teman dari Onibaku. Sontak, para berandalan langsung menghentikan kebrutalan mereka dan langsung meminta maaf kepada Sukai. Mereka juga menyogok Sukai agar tidak memberitahukan masalah ini kepada Onizuka dan Ryuji. Di sini kita bisa lihat jika nama Onibaku bukan kaleng-kaleng. Jadi keingat film ini apa? Preman pensiun ya. Pas Kiranti itu bilang ke Kak Odang jika ia adalah anak dari Kang Bahar. Itu keren tuh, scene paling epic. Saya coba tayangin sedikit ya buat teman-teman biar kita bisa bernostalgia sebentar, moga aja nggak kena CR, oke? Teteh kenal Kang Mus? Kenal? Kenal di mana? Dia keluarga saya. Teteh anaknya siapa? Bahar. Maaf teh, saya nggak tahu kalau teteh anak Kang Bahar. Akang kenal Kang Bahar? Dia legenda.
Oke, lanjut. Saat para berandalan kabur karena nama besar Onibaku, tiba-tiba datanglah kedua berandalan yang tadi. Rupanya mereka mendengar teriakan dari Ito dan menghajar Sukai lebih parah lagi dari sebelumnya. Sampailah Onizuka CS. Ito yang merasa jika gara-gara nama Onibaku lah Sukai menjadi babak belur, langsung memarahi Onizuka dan Ryuji. Ternyata sebelum pergi, kedua berandalan itu telah menulis nama mereka di lapangan terbuka untuk menyatakan perang kepada Onibaku dan ceritanya pun bersambung. 鎌倉の狂犬 Nah, ini nih dari episode pertama dan kedua, saya udah bisa prediksikan jika 100% film Young GTO ini pasti keren. Moga-moga prediksi saya nggak meleset ya. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video dan bye-bye. Salam biji like Indonesia.